Salam dan salam jumpa kembali dalam kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini saya mengajak kita untuk melanjutkan merenungkan firman Tuhan yang kemarin saya sudah sampaikan tentang satu topik bahwa manusia yang segambar dan serupa dengan Allah memiliki pikiran. Saya akan bacakan kembali kepada kita Kejadian pasalnya yang pertama ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Begini firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sekali lagi, implikasi penciptaan manusia segambar dan serupa dengan Allah menunjukkan bahwa manusia berbeda dengan ciptaan lainnya, baik itu hewan maupun juga tumbuh-tumbuhan. Unsur pembeda yang paling jelas adalah manusia memiliki pikiran, manusia memiliki moral, dan manusia memiliki kerohanian. Sementara hewan dan tumbuh-tumbuhan tidak memiliki ketiga hal tersebut. Nah, khusus untuk hari ini kita hanya membicarakan tentang moral yang dimiliki oleh manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti kata moral adalah ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita. Arti lain dari moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Manusia yang bermoral pastilah menghargai Tuhan Allah dan sesama manusia. Penghargaan manusia kepada Tuhan nyata dalam setiap kata yang diucapkan, dilakukan, dan dipikirkan. Orang yang bermoral baik selalu ingin memuliakan Tuhan, berusaha maksimal untuk menyembah Tuhan, dan tidak menyembah ilah lain atau dewa-dewa. Dia selalu memikirkan hal-hal yang baik tentang Tuhan. Orang yang bermoral pasti tidak akan menduakan Tuhan di dalam hidupnya. Dia hanya mempercayakan hidup kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Dalam tindakannya, manusia yang bermoral selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia akan terus melakukannya dengan tulus dan dengan ikhlas. Sebagaimana manusia bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan, demikian juga setiap orang bertanggung jawab secara moral dalam hubungannya dengan masyarakat di mana dia tinggal atau dengan sesama manusia yang bersama-sama dengan dia. Setiap orang tidak diperkenankan untuk merugikan orang lain. Segala perbuatan jahat dan kedagingan harus dihapuskan. Namun yang terjadi seringkali berbeda dengan apa yang kita harapkan. Kita mengharapkan bahwa setiap orang memiliki moral yang baik. Tapi kenyataannya justru sepertinya banyak orang yang setiap hari berbuat kejahatan. Ada orang yang kecenderungannya tidak bermoral dan senang berbuat kejahatan. Orang yang bertabiat jahat maka ia akan melakukan segala bentuk kejahatan. Misalnya, dia mencuri, dia merampok, dia membunuh,
dan tidak menghormati siapapun, termasuk ayah dan ibunya. Selain itu, moral manusia menunjukkan perbedaan yang mencolok dengan binatang, hewan, tumbuhan, dan semua ciptaan yang lainnya. Coba perhatikan contoh sederhana berikut ini. Manusia berbeda jauh dengan ayam. Sekali lagi, manusia berbeda jauh dengan ayam. Jika ayam kawin, maka ayam bisa melakukannya di mana saja, termasuk di halaman rumah dan dalam kerumunan teman-temannya sesama ayam pun bisa dilakukan. Ayam tidak memiliki perasaan malu. Lagi pula, jika ayam mau kawin, maka tidak ditentukan dengan pasangannya yang menetap. Ayam bisa kawin dengan sesama ayam tanpa harus mempertimbangkan bahwa itu adalah saudarinya, induknya, neneknya, atau kerabatnya. Ayam tidak bisa membedakan semuanya itu. Dia tidak bisa membedakan mana saudarinya, mana induknya, mana neneknya, mana kerabatnya. Ayam bisa kawin di mana saja. Tapi manusia tidak boleh mempertontonkan proses intimnya kepada siapapun. Itu tabu. Dan jika ada orang yang mempertontonkan kegiatan intim suami istri, maka itu dianggap tidak bermoral. Ayam jantan bisa kawin dengan semua ayam betina tanpa diikat oleh ikatan apapun. Tapi tidak demikian dengan manusia. Manusia hanya boleh melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya masing-masing. Semuanya ini menunjukkan bahwa manusia harus memperjuangkan cara hidup yang bermoral. Manusia tidak boleh hidup sembarangan. Setiap orang dituntut untuk memiliki tata krama dan etika hidup bermasyarakat. Orang yang bermoral, dia tahu mana ayah, mana ibu, mana paman, mana bibi, mana kakek, mana nenek, mana abang, mana kakak, dan mana adiknya. Setiap orang yang bermoral, maka pastilah memiliki hubungan baik dengan Tuhan dan sesama. Dia tahu dan menjalankan norma-norma yang berlaku umum di masyarakat. Dan ketika dia mampu melakukan semuanya itu, maka dia akan dianggap sebagai manusia yang agung, manusia yang suci, dan manusia yang bijaksana. Oleh karena itu, perlu untuk kita renungkan. Apakah kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk? Mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang dibenci oleh Tuhan? Manakah yang cenderung kita lakukan? Kebaikankah ataukah kejahatan? Tentu semuanya itu masing-masing kita memiliki pilihan. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya mau ajak kita sekalian, mari lakukan kebaikan, tunjukkan bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah, manusia, makhluk yang bermoral. Kiranya kita semua ditolong dan dikuatkan oleh Tuhan untuk mempertahankan hidup sebagai manusia yang bermoral baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.